Terima kasih atas kesempatan. Saya Benhard Lumuko dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan membahas sedikit tentang mata kuliah Teknik Pendingin, yang dimana materi ada jenis pipa, pipa tembaga, pipa aluminium, pipa baja, pipa fleksibel, pipa kapiler, soldering fitting, alat kerja pipa, pengerjaan pemipaan, refrigerasi, terakhir bracing dan perlengkapan las oksi asetil. Masuk dalam pembahasan itu pertama jenis pipa. Terdapat 7 jenis pipa, yaitu pipa tembaga, kedua pipa aluminium, selanjutnya pipa perunggu, pipa baja stainless, pipa plastik atau PVC, terakhir pipa fleksibel. Pada pembahasan kedua ada pipa tembaga. Pipa tembaga merupakan jenis pipa yang paling banyak digunakan untuk keperluan mesin pendingin yang menggunakan bahan refrigeran jenis apapun. Pipa tembaga yang dipergunakan pada mesin pendingin dan tata udara merupakan pipa tembaga yang dibuat dengan tujuan khusus yang disebut dengan ICR tubing atau air conditioning and refrigeration tubing, yang telah dirancang dan memenuhi persyaratan khusus untuk mesin pendingin dan tata udara. Pipa tembaga yang digunakan pada mesin pendingin pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu pipa tembaga lunak atau soft, kedua pipa tembaga keras atau hard. Materi selanjutnya yaitu pipa aluminium. Pipa aluminium banyak dipergunakan sebagai bahan evaporator. Daya hantar panas pipa aluminium ini tidak begitu baik jika dibandingkan dengan daya hantar panas pipa tembaga, dan harganya pun relatif lebih mahal. Materi selanjutnya yaitu pipa baja. Pipa baja juga banyak sekali dipergunakan pada mesin pendingin untuk keperluan domestik, seperti halnya pada kondensor lemari es. Ada beberapa pipa baja dengan ketebalan dinding tertentu yang biasa digunakan pada mesin pendingin. Adapun ukuran diameter pipa baja tersebut sama dengan ukuran diameter pipa tembaga, sedangkan cara menyambung dari pipa baja adalah dengan sistem bracing, dan ada pula yang menggunakan ulir. Materi selanjutnya yaitu pipa fleksibel. Getaran-getaran yang diakibatkan oleh bekerjanya kompresor dapat mengakibatkan kerusakan pada sambungan pipa, khususnya sambungan pipa ke kompresor. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada bagian tersebut perlu dipasang pipa fleksibel yang dapat meredam getaran. Terus selanjutnya yaitu pipa kapiler, juga disebut impedance tube, restriktor tube atau choke tube. Pipa kapiler dibuat dari pipa tembaga dengan lubang dalam yang sangat kecil. Panjang dan lubang pipa kapiler dapat mengontrol jumlah bahan pendingin yang mengalir ke evaporator. Soldering fitting. Soldering fitting adalah aksesoris pemipaan yang berguna untuk membantu melakukan sambungan dan pencabangan dengan cara pengelasan. Beberapa jenis soldering fitting yang sering digunakan adalah soket atau coupling. Soket adalah salah satu jenis aksesoris pemipaan, di mana fungsi dari soket ini adalah untuk membantu melakukan penyambungan dua pipa yang berdiameter sama. Alat kerja pipa. Pemotongan pipa tubing atau alat pemotong pipa ada dua macam, yaitu tubing cutter dan gergaji atau hacksaw. Yang perlu diperhatikan pada saat memotong pipa adalah jangan sampai kotoran-kotoran masuk dalam sistem waktu memotong pipa. Kedua, primer dan dabberer. Pipa tembaga setelah dipotong ujungnya tidak rata pada bagian dalam maupun bagian luarnya, harus diratakan dengan primer. Yang
Yang ketiga, flaring atau swagging tool. Flaring tool, alat ini berfungsi untuk mengembangkan diameter ujung pipa agar dapat disambungkan dengan sambungan berulir atau flare fitting. Flaring tool terdiri dari dua buah blok yang disatukan dengan baut. Keempat, pembengkok pipa atau tube bender. Untuk pembengkok pipa tembaga lunak, pipa 3/16 dan 1/4 dapat dibengkok dengan tangan tanpa memakai alat. Tetapi dengan mempergunakan alat pembengkok pipa akan diperoleh hasil bengkokan yang tak tepat dan rapi. Alat pembengkok pipa juga dapat menghindarkan pipa menjadi gepeng dan rusak. Kelima, alat pembuntu pipa atau pin off tool. Alat ini dipakai untuk membuntukan ujung pipa. Pembuntu pipa dibuat oleh beberapa pabrik dengan bermacam-macam model, bentuk, dan sifat. Keenam, dental mirror. Dental mirror biasanya digunakan oleh dokter gigi, berguna untuk melihat dan memeriksa bagian-bagian yang terlindung atau sukar dilihat. Demikian halnya pada pemeriksaan bagian-bagian komponen mesin pendingin. Ketujuh, piercing valve atau line tap valve. Alat ini berfungsi untuk membuat lubang saluran pada pipa. Alat ini dipasang pada pipa dengan mur dan dilengkapi lubang yang dipakai untuk membuat lubang. Kelapan, kompor atau torch atau brander. Perlengkapan ini berfungsi untuk membakar atau memanaskan pada saat melepas atau menyambung sambungan pipa dengan solder timah atau las perak. Yang 9, kunci-kunci. Fungsinya untuk melepas atau mengeraskan mur, baut, dan lain-lain. Untuk mereparasi sistem komersial biasanya menggunakan kunci Inggris dan reset wrench. Materi selanjutnya yaitu pengerjaan pemipaan refrigerasi. Dalam pekerjaan pemipaan, seorang teknisi selain diharuskan memiliki peralatan yang lengkap, juga harus memiliki skill dan menguasai teknik pemipaan, mana terbagi dalam 5 bagian, itu prosedur pemotongan pipa. Kedua, luruskan pipa yang masih dalam bentuk roll atau gulungan. Selanjutnya, ukurlah panjang pipa yang akan dipotong dan beri tanda yang jelas. Selanjutnya, letakkan pipa yang akan dipotong tersebut pada roll beralur yang ada pada tubing cut air. Putarlah knob pengatur tekanan pisau sehingga pisau memotong menyentuh pipa dan dapat tepat pada tanda ukuran yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu putarlah pemotong pipa ini secara mengelilingi pipa sampai putaran terasa ringan. Setelah itu, putarlah knob pengatur tekanan pisau 1/4 atau 1/2 putaran. Setelah itu, putarkanlah pemotong pipa 5. Ulangi langkah 4 tadi sampai pipa tadi selesai dipotong. Setelah pipa terpotong, selanjutnya bersihkanlah kedua ujung pipa tadi dari serbuk-serbuk pipa atau permukaannya tidak rata atau tajam dengan menggunakan primer atau dengan kikir. Materi selanjutnya yaitu bracing dan perlengkapan las oxyacetylen. Bracing adalah penyambungan dua buah logam atau lebih, baik itu logam sejenis maupun tidak sejenis, dengan menggunakan bahan tambah yang titik cairnya juga lebih rendah dibanding dengan titik cair logam yang akan disambung dengan menggunakan temperatur yang rendah. Terima kasih, itulah hasil presentasi saya. Jika masih ada kekurangan, mohon kritikan dari para pendengar. Saya Bernard Lemuko. Terima kasih dan shalom.